kelompok 6 kewirausahaan. Aku Tri, aku Nabila, Aku Nadira. Aku Faza. Kita lagi ada di Sai Sai Garden Garden Hidroponik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan saya Muhammad Faza Nova Alizali dari Agroteknologi. Bersama teman-teman di sini kelompok 6 kewirausahaan akan mencari Bapak ke pertanyaannya ya. Mungkin yang pertama, boleh Bapak memperkenalkan nama Bapak? Oke, terima kasih. Nama saya Dini Sapari, biasa dipanggil Kang Din. Ya, Kang Din. Kang Din ini memiliki usaha apa di sini di Cileles? Saya menjalankan usaha pertanian di bidang pertanian di sistem hidroponik. Oh, baik. Gitu. Jadi alhamdulillah sekarang udah ngelola hulu sampai ke hilirnya. Nah, dari pengadaan bahan-bahan produksi, terus produksi sampai ke pasca panen. jadi Pak, kan seperti yang Pak bilang tadi, Bapak memiliki kayak usaha pertanian ini. Nah, kalau boleh tahu alasan Bapak untuk mendirikan usaha ini apa, Pak? Alasan ya, sebenarnya alasan yang paling utama sih nggak ada ya. Karena saya menjalankan usaha ini kalau dibilang secara tidak sengaja ya, karena memang berawal dari hobi aja gitu, berawal dari hobi terus saya tekunin ya, akhirnya saya lihat ada potensi gitu, ada potensi untuk ya membuka usaha lebih luas. Kenapa sih? Karena kan di dunia pangan ya, di dunia pangan itu saya pikir nggak ada hentinya, nggak ada matinya. Nah, terus kenapa saya berawal dari hobi? Ya karena memang di sisi lain saya bukan basicnya dari dunia pertanian, saya orang teknik mesin, terjun ke dunia pertanian kan salah jurusan ya. Jadi memang berawal dari hobi, terus saya tekuni, saya belajari, ya akhirnya seneng ya jadi usaha. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Jadi berawal dari hobi gitu. Iya betul. Nah, kalau boleh tahu untuk usahanya ini berdirinya itu dari kapan, Pak? Saya mulai hobi itu 2018, terus saya tekunin fokus untuk skala usaha itu 2019. Ya skala usaha lah, dan kerja di perusahaan resign 2019. Setelah Bapak memulai bisnis ini tuh, target pasar untuk penjualan dari hasil bisnis Bapak ini ke mana, Pak? Untuk target pasar ya, sebenarnya kalau untuk sayur targetnya semua kalangan gitu. Semua kalangan dalam artian semua usia, semua kelas kan, karena membutuhkan sayur ya. Cuman kalau untuk hidroponik saat ini sasaran pasarnya atau target pasarnya itu menengah ke atas ya. Kemungkinan beberapa tahun kemudian dengan banyaknya petani hidroponik yang akan menyentuh ke kalangan menengah ke bawah ya. Untuk saat ini kita menengah ke atas. Kenapa sih menengah ke atas? Karena kita memasarkannya di salah satu supermarket lah ya, supermarket, makanya sasaran pasarnya di kelas menengah ke atas ya. Jadi alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan beberapa supermarket ya, khususnya Yogya atau Gria. Untuk selanjutnya ada nggak tantangan Bapak menjalani usaha ini dan cara Bapak mengatasinya itu? Untuk tantangan ya, kalau tantangan sih sebenarnya ada di kualitas dan kontinuitas ya, karena kita kan berhubungan dengan benda hidup ya, dan berhubungan dengan alam. Jadi kualitas itu enggak mulus terus lah ya, ada problem, ada masalah. Terus sama dengan kuantitas gitu, kuantitasnya juga sama ya. Kadang-kadang kita kekurangan barang, kadang-kadang kita kelebihan barang. Ya itu sih menjadi tantangan dan apa sih tadi, resiko ya gitu. Kalau untuk tantangan yang besar sih nggak ada sih sebenarnya. Paling itu yang sering terjadi itu kelebihan barang ataupun kekurangan barang. Nah, contohnya saat ini nih kita kekurangan barang, sedangkan permintaan ada terus ya. Intinya
Kalau untuk sayur pasti kebutuhan tiap hari ya ada terus. Nah kenapa sih bisa seperti itu? Karena ya pola manajemen tanamnya memang saya akui belum termanage antara kebun satu dengan kebun yang lain. Itu sih sebenarnya. Untuk mengatasinya itu gimana tuh dari Bapak? Ya mau nggak mau kita kerja keras nyari keluar daerah, khususnya yang nggak bermitra dengan kita komunikasi ada barang nggak gitu. Tapi kadang-kadang ada gitu. Dan yang pasti pola manajemen tanam yang sedang kita jajaki ya, antara kebun satu dengan kebun yang lain. Dari wirausaha yang Bapak buat ini, motivasi apa sih gitu dalam berwirausaha dan mendirikan usaha ini, Pak? Motivasinya ya, Iya. yang pertama sih ya untuk keluarga tentunya ya. Terus yang kedua semangatnya yaitu tadi yang saya bilang dari awal ya, kita bisnis di dunia pangan ya kalau kita konsisten, kita terus semangat, terus menjaga kualitas dan kepuasan pelanggan, insya Allah itu nggak ada hentinya gitu sih ya. Dan yang menjadi paling motivasi sih itu tadi, nggak ada hentinya lah kalau bisnis kita bisnis di dunia pangan ya, karena ini berhubungannya dengan kebutuhan sehari-hari semua kalangan, semua manusia yang ada di muka bumi ini ya. Jadi itu sih, jadi terus semangat lah ya, intinya seperti itu. Nah, tadi kan Bapak di bisnis tentang pertanian pangan gitu ya Pak ya. Untuk cara Bapak menjaga kualitas produk Bapak ini seperti apa Pak? Caranya ya, Iya. sebenarnya sih mudah ya. Karena bertani itu saya pikir simpel, bertani itu mudah ya. Kenapa sih? Karena bertani itu tujuannya memberikan yang terbaik terhadap tanaman yang kita tanam, yang kita pelihara ya. Kalau kita enggak memberikan yang terbaik, nggak mungkin hasilnya bagus. Tapi kalau tanaman itu kita jaga, kita pelihara, insya Allah hasilnya bagus. Simpel kan? Ya itulah bertani ya. Jadi nggak pakai ilmu, nggak pakai apa. Yang penting dari hati untuk merawat tanaman yang kita pelihara. Insya Allah hasilnya bagus dan berkualitas. Ya yang penting ngikutin standar lah ya, kayak pemberian nutrisi, terus pindah tanam ngikutin standar, pasti bagus hasilnya. Pak, kan tadi Bapak juga ada kerjasama sama mitra-mitra di Jogja gitu. Cara Bapak membangun hubungan baiknya tuh seperti apa sih Pak? Semuanya ada proses ya, nggak instan ya. Semuanya ada proses. Bagaimana ya, kita pastikan yang namanya proses itu ada ya, pemberian proposal atau pengajuan bahwa kita punya produk kan gitu ya. Itu juga nggak langsung oke kan, pasti ada prosesnya juga ya. Alhamdulillah setelah sampel atau proposal dari kita dicek oleh pihak manajemen Gria ya, kita di ACC lah untuk kerjasama dengan Gria. Nah alhamdulillah udah kurang lebih berjalan 3 tahun kita masih kerjasama kan gitu ya. Itulah ya proses, jadi semuanya ada proses yang nggak instan gitu ya. Jadi pasti ada penjajakan semuanya.